Halo pemirsa SRTV Jambi. Hari ini saya bersama tim berkesempatan untuk berkunjung ke rumah Sultan Fuad. Beliau adalah salah satu bangsawan keturunan daripada Sultan Taha Jambi. Pada malam ini melihat beberapa peninggalan benda-benda atau senjata yang pernah digunakan oleh Sultan Taha Saifuddin. Namun, sebelum saya bercerita tentang benda-benda peninggalan Sultan Taha, jangan lupa like, comment, and subscribe channel SRTV Jambi. Inilah kain kasuah yang waktu itu dipakai oleh Sultan Taha dan Raja atasnya. Ini kita lihat, ini karena kita malam ya, warnanya mungkin agak hitam ya ini ya. Jadi inilah salah satu rompi yang waktu itu dipakai oleh Sultan Taha. Jadi ini rompinya Sultan Taha. Ini mirip sekali. Ini lekukannya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 bila. Ini bedanya ada 7. Nah kalau si Kinji itu ada 9. Ini saya akan silakan. Ini dari gading. Kemudian ya, luar biasa. Pemirsa, ini juga salah satu peninggalan. Ini ada pedang daripada tentara Utsmani. Luar biasa, ini mungkin panjangnya sekitar lebih dari 40 cm ini mungkin. Sekitar 40 cm ya. Jadi dibuat dari besi. Kemudian juga yang baru ada baja. Baja ya, seperti ada baja. Seperti masih karatan ya, ini dari besi murni ya, campuran baja karena memang ada sudah berkarat menandakan memang sudah puluhan tahun berbuat ya. Jelaskan menarik sekali pegangan untuk ininya si kuning dari besi kuningnya. Ini adalah cincin yang dipakai oleh Ratu Khalijah. Ya, Ratu Mas Khalijah waktu itu menggunakan sebagai permaisuri dari Sultan Taha. Nah, ini cincin yang sekaligus pada waktu itu digunakan untuk cap atau saat ini biasa dinamakan dengan stempel. Nah, inilah cincin ini terbuat dari emas. Nah, ini terbuat dari emas. Nah, ini ya, ini ada tulisannya ya. Oke, baik. Pernah bersurat ke Turki Utsmani. Nah, pakai sih sebenarnya. Pemirsa, ini adalah
ini adalah stempel yang digunakan oleh Sultan Taha waktu itu. Nah, ini juga stempel ini bahkan saat ini terdokumentasi di perpustakaan Belanda, stempel yang digunakan oleh Sultan Taha. Ya, bersurat ke Utsmani itu stempel Nah, Kesultanan Utsmani. stempel yang dikirim ke Sultan Bustami ke Turki waktu itu. Nah, jadi luar biasa, hari ini saya berkesempatan untuk melihat secara langsung stempel peninggalan daripada Sultan Taha Jambi. Oke, kita akan lihat juga benda-benda berikutnya. Jadi surat dari Sultan Utsmani itu ditulis oleh Sultan Jambi, dicap oleh cap itu. Dalam bahasa Arab ya. Itu ditulis Bang. Yang ini. Nah, ini stempel anak-anak dari Sultan Taha, calon sultan berikutnya namanya Pangeran Ratu. Nah, itu ada tulisan Pangeran Ratu Mataningrat Jambi. Jadi ini nih yang semacam perdana menteri lah kalau di pemerintahan. Jadi anak sultan yang dipersiapkan jadi sultan. Putra mahkota. Nah, kalau di Jawa tuh putra mahkota. Kalau di sini Pangeran Ratu. Ini ada stempel ya, stempel. Nah, ini ada tulisannya Mataningrat, Pangeran Ratu Mataningrat ya, Jambi. Kemudian yang ini juga, Itu tanda tangannya. ini tanda tangannya. Ya. Wah, luar biasa tanda tangannya waktu itu ya. Wow, jadi ini Pangeran Ratu dibuang ke Siles. jadi ini adalah salah satu juga bukti bahwa Sultan Taha itu masih meninggalkan beberapa benda-benda sejarah yang saat ini ada atau masih ada dan bisa kita lihat ya. Oke, terima kasih. Kalau itu benda-benda yang dari itu sebelum Sultan. Dari istana. Jadi benda ini merupakan benda peninggalan istana Tanah Pilih. Ini kalau kita lihat ini sudah terkarat ya, karena sudah usianya, kalau usia ini lebih tua. Itu lebih tua. Ini usianya lebih tua. Ya, usianya lebih tua. Oh, bentuknya juga luar biasa. Ini ada lekuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 lekuk ya. Berarti ini memang Trisula dibuat nilai sejarahnya luar biasa. Juga salah satu peninggalan daripada Sultan Taha. Ini skin, ini terbuat dari emas. Ini betul dari emas. Menurut para ahli dan sejarah sudah dicek bahwa ini adalah memang emas. Coba saya. Diamond. Ya. Oh ya, ini ada diamond. Ya. Oh iya, ini. Ya, matanya ya. Oke, saya coba akan buka. Inilah salah satu keris yang waktu itu dipakai oleh Sultan Taha Jambi. Saya akan kembalikan. Oh, saya jadi merinding. Mohon izin Sultan. Istana ya, Tumpah yang berada di istana. Istana Tanah Pilih. Istana Tanah Pilih. Iya, Istana Tanah Pilih. Tingginya hampir sama dengan saya. Berarti saya ini tingginya 169. Ini kurang lebih 195. Ya. Dibuat dengan arsitek yang sangat halus sekali. Ya. Dari besi ya, ini ujungnya ini adalah besi. Sisa darah kalau yang bakar-bakar sisa darah. Ya. Kalau darah sampai Ini seperti kalau kulkas kan kecil. ya ada Ada sebagian kecil. ya, ini luar biasa. Tombak ya, ini tombak dalam bahasa sejarah orang menyebutnya ini adalah tombak peninggalan dari
tanah Pilih sekitar hampir 200 tahun. Hampir 200-an tahun tumbak ini dibuat, dan saat Hampir. ini hampir 200 tahun. Mungkin bisa jadi lebih dari 200 tahun. Ya. Peninggalan mungkin waktu itu, pada masa itu, nah orang-orang yang suka bergerilya perang itu salah satunya ya kita akui dia pasti memiliki jimat. Nah ini adalah jimat-jimat peninggalan daripada Sultan Taha. Ya. Ini ada yang ini ya, saya pernah melihat ini juga di Jawa nih, untuk kalung anak-anak waktu itu masih kecil. Ya. Ini juga mungkin ini Itulah yang bagus. waktu di Jawa saya melihat seperti ini, isinya stambul ya. Ini ya, Penting ini Ini. yang batu-batu. nah ini juga warna kuning dan ada rantainya ini. Oh, ini luar biasa. Ya, ini adalah jimat-jimat yang saat ini masih terdokumentasi dengan baik, dan ini juga masih terawat dengan baik. Nah ini kain-kainnya juga masih terawat dengan baik. Namun di sini- Nah ini dari gading ini. Istri. Kenapa? Kenapa nggak titik sama istri? Sama istri atau anaknya? Stempelnya itu. Iya. Karena beliau dibuang 20 tahun ke Selebe, ke Sulawesi. Kalau catatan dari 1 sampai ke catatan 39 yang dibikin oleh murid saya, Mas Indra, tidak menyebutkan juga pangeran punya anak turunan. Nah tulisannya dia bikin itu kemarin itu kan salah. Tulisan bapak dia dengan tulisan yang dibikin ada Muhammad dan Kasum. Kan di situ bukan Kasum, bukan anak si Maimunah itu bukan anak Kasum. Nah di sini Munaya yang punya anak 3. Nah bapak dia juga tidak bilang kawin dengan Maimunah, kawin dengan Atu Makci anak Munaya, bukan anak Kasum. Ada kerancuan kan? Itu dari tulisan-tulisan itu udah kasihan yang di kasetnya di Malaysia itu Wadania. Di tulisan tabunnya kan nggak ada Wadania. Langsung ke Indo. Ini. Ada banjir, ada di sini yang dulu yang tahu ya, yang Mamo itu kan. Jadi cuma sebatas itu. Nah sama dengan kakeknya yang tinggi itu sebatas tamu yang besar lagi. Jadi dia mengaku seolah kalau dia dari kami anak dari pangeran aku. Ini yang keliling ke sultannya semua, dia yang lebih dibanding kita. Masuklah kelompok ubah itu sama. Sultan Taha Saifuddin merupakan pahlawan nasional asal Jambi. Dilahirkan pada pertengahan tahun 1816 di Keraton Tanah Pilih Jambi. Beliau adalah sultan terakhir dari Kesultanan Jambi. Ia merupakan putra dari Sultan M. Fahruddin dengan gelar Sultan Keramat. Nama asli Sultan Taha adalah Sultan Raden Toha Jayadiningrat. Ketika kecil, ia biasa dipanggil Raden Taha Ningrat dan bersikap sebagai seorang bangsawan yang rendah hati dan suka bergaul dengan masyarakat biasa. Meskipun ia terlahir dari kalangan bangsawan, ia memiliki sikap yang rendah hati, senang bergaul dengan masyarakat, dan sangat membenci Belanda. Aktivitas melawan Belanda makin gencar sejak ia naik tahta menjadi Raja Jambi pada tahun 1855. Usahanya melawan Belanda dilakukan dengan menggalang kekuatan masyarakat dan bekerja sama dengan Raja Sisingamangaraja. Untuk meruntuhkan kekuasaan Sultan Taha Saifuddin, Belanda melakukan politik adu domba dengan mengangkat salah seorang putra sultan yang masih berusia 3 tahun menjadi putra mahkota. Untuk mendampingi putra mahkota yang masih muda itu,
diangkat dua orang wali yang memihak kepada Belanda. Namun, usaha untuk mengadu domba itu tidak berhasil karena kerabat istana dan rakyat tetap bersikap melawan Belanda. Pemirsa SRTV, malam ini saya berkesempatan untuk melihat benda-benda yang pernah digunakan Sultan Taha semasa melawan Belanda. Saya saat ini sedang berada di rumah Sultan Fuad. Beliau adalah salah satu dari keturunan Sultan Taha. Malam ini melihat beberapa benda-benda pusaka yang dimiliki oleh Sultan Taha semasa hidupnya. Dan saat ini benda-benda pusaka ini masih terawat dengan rapi. Baik pemirsa SRTV, jangan lupa saksikan terus liputan seni dan budaya di stasiun channel YouTube SRTV Jambi, dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.